Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Raja Reksa Naomi dan rekan saya Faisal Mutakin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan juga menganalisis penyebab gelombang tinggi yang terjadi di Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Outline penelitian kami, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua perakiraan BMKG terhadap Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni pada tanggal 22 Desember 2022. Yang ketiga yaitu ketinggian permukaan air berdasarkan data dari BIG dan juga dari AWS. Selanjutnya itu kecepatan angin berdasarkan dari data AWS. Selanjutnya itu analisis streamline, lalu analisis isobar, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Latar belakang yaitu berdasarkan dari surat kabar CNN Indonesia pada tanggal 22 Desember 2022, Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni ditutup untuk sementara dikarenakan adanya ombak besar dan disertai dengan angin kencang. Penutupan dilakukan pada sejak Kamis pukul 19.00 WIB hingga waktu yang belum ditentukan. Berikut ini adalah video dari berita tersebut. Pemirsa, cuaca buruk yang menerjang Pelabuhan Merak, Banten Kamis sore hingga malam membuat sejumlah kapal feri kesulitan bersandar. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat kapal feri yang hendak bersandar bergoyang dengan hebat. Beginilah kondisi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak pada Kamis malam. Hujan deras, angin kencang dan gelombang tinggi membuat sejumlah kapal sulit bersandar. Gelombang tinggi juga menghantam pinggir dermaga dan bisa merusak bangunan tersebut. Angin kencang juga menggerakkan pembatas jalan yang terbuat dari bahan fiber. Kondisi ini membuat sejumlah penumpang khawatir dengan keselamatan mereka jika berlayar menuju Bakauheni Lampung. Tidak hanya itu, gelombang tinggi dan tiupan angin kencang juga membuat sejumlah kapal feri yang bersandar menjadi bergoyang dengan hebat. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru, pihak ASDP telah menyiagakan kapal feri yang berukuran besar. Penambahan kapasitas khususnya di Pelabuhan Merak, di mana ada peningkatan sekitar 7% jumlah kendaraan yang bisa kita tampung lebih banyak lagi. Untuk menjaga keselamatan, penumpang kapal diharapkan selalu berhati-hati saat akan menaiki kapal saat gelombang cukup tinggi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Anyus melaporkan. Berdasarkan video tersebut, dapat kita ketahui bahwa angin kencang dan juga gelombang tinggi menyebabkan beberapa kapal feri kesulitan untuk bersandar di Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Bakauheni. Kemudian slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Faisal Mutakin. Kepada Faisal dipersilakan. Baiklah, izin melanjutkan. Kemudian yaitu hasil perakiraan tinggi gelombang yang dikeluarkan oleh BMKG. Hasilnya yaitu gelombang di Selat Sunda diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter akibat adanya angin yang bergerak di wilayah Indonesia dari arah barat daya menuju ke barat laut dengan kecepatan berkisar 6 hingga 30 knot. Kemudian ketinggian permukaan air. Data ini diambil dari website Badan Informasi Geospasial atau BIG dan data AWS Pelabuhan Merak. Hasilnya bahwa tinggi gelombang yang ada di Pelabuhan Merak berada di kisaran angka
1,25 hingga 4 meter. Ketinggian air tertinggi berada pada pukul 18.30 WIB, di mana hal ini menyebabkan aktivitas di pelabuhan menjadi terganggu. Selanjutnya yaitu kecepatan angin. Data ini diambil dari AWS Pelabuhan Merak, di mana kecepatan angin yang terukur pada saat kejadian yaitu mencapai 11 knot. Hal inilah yang dapat menjadi pemicu adanya gelombang tinggi pada saat terjadinya kejadian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Terima kasih, izin melanjutkan. Selanjutnya berdasarkan dari peta streamline 925 MB, terlihat adanya daerah belokan angin atau juga shear line, dan juga disertai dengan angin kencang sebesar 37 knot di wilayah Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni. Belokan ini dapat terbentuk dikarenakan adanya aktivitas siklonik yang disebabkan oleh bibit siklon 90S di dekat wilayah Timur Leste. Hal ini juga dapat memungkinkan terjadinya cuaca buruk di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu analisis isobar. Berdasarkan peta isobar, diketahui bahwa tekanan di permukaan laut di wilayah Pelabuhan Merak dan Bakauheni bernilai 1008 milibar. Selain itu juga terlihat adanya siklon tropis Darian yang memungkinkan terjadinya gelombang tinggi dan juga angin kencang. Nilai 1008 MB ini juga tergolong nilai yang rendah dibandingkan dengan daerah di sekitar wilayah tersebut. Berikut ini merupakan video mengenai siklon tropis dan juga dampaknya di Indonesia. Banjir dan sejumlah kejadian cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia adalah dampak dari siklon tropis. Terjadi di wilayah mana sajakah siklon tropis ini dan bagaimana pula dampaknya? Saya akan mencoba membawa Anda untuk mengetahui karena memang siklon tropis mungkin tidak terlalu familiar dengan Anda. Namun saya mencoba menjelaskan bahwa siklon tropis tersebut memang adalah sebuah fenomena di mana wilayah yang paling subur terjadi di dunia ada di dua titik, yaitu di Samudra Hindia dan kemudian kita lihat juga di perairan barat Australia. Jadi ini adalah wilayah di mana ada Pulau Jawa, sebagian dari wilayah Indonesia juga rentan terhadap siklon tropis tersebut. Selanjutnya kita lihat apa saja dampak dari siklon tropis. Ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak langsung siklon tropis itu terjadi di wilayah-wilayah tersebut, di titik-titik tersebut. Manifestasinya antara lain kita bisa lihat adalah angin kencang yang terjadi, kemudian juga kita lihat ada hujan deras, kemudian berjam-jam bisa terjadi sampai bahkan berhari-hari. Akibatnya adalah timbullah yang namanya banjir. Kemudian selain itu ada juga gelombang tinggi ataupun gelombang badai juga mungkin terjadi dan siklon tropis juga memicu tornado akibat perputaran saat siklon tropis mencapai daratan dan juga perbedaan arah serta kecepatan angin di sekeliling daerah siklon tropis. Jadi ini adalah beberapa dampak langsung dan Alvito dengan adanya informasi ini tampaknya pemerintah Indonesia juga harus menambah lagi antisipasinya bahwa wilayah Indonesia juga rentan terhadap salah satu fenomena yaitu siklon tropis. Kalau kemarau kebakaran, kalau hujan kebanjiran, belum lagi ancaman dari ring of fire dan siklon tropis. Kita sebagai bangsa memang harus waspada dan berhati-hati. Dan mudah-mudahan ini jadi concern kita bersama termasuk Banjir dan sejumlah kejadian cuaca ekstrim. Selanjutnya yaitu siklon tropis Darian. Menurut BMKG update 19 Desember 2022, siklon tropis Darian saat ini terpantau di Samudra Hindia Barat Daya, Bengkulu, tepatnya di 12
derajat lintang selatan dan 93,5 derajat bintang bujur timur, sekitar 1.350 km sebelah barat daya Bengkulu, dengan kecepatan angin maksimum sebesar 40 knots atau 75 km per jam, dan juga tekanan udara minimum sebesar 990 milibar yang bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Diprediksi intensitas dari siklon tropis Darian meningkat dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah tenggara. Siklon tropis ini dapat berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang laut sebesar 1,25 hingga 2,5 meter di Teluk Lampung bagian selatan. Selanjutnya yaitu adalah bibit siklon dari tropis. Bibit siklon tropis 90S. Bibit siklon tropis 90S itu terpantau di Laut Timur, tepatnya di sekitar 11,5 derajat lintang selatan dan 129,5 bujur timur, dengan kecepatan angin maksimumnya sebesar 30 knots dan tekanan udara minimum sebesar 997,3 milibar yang bergerak ke arah tenggara hingga selatan menjauhi wilayah Indonesia. Dan diprediksi bibit siklon tropis 90S untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori sedang. Berita ini diupdate pada tanggal 22 Desember 2022. Kemudian dampak bibit siklon tropis itu adanya peningkatan hujan, dan khususnya itu di wilayah Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni adanya tinggi gelombang yang mencapai 2,5 hingga 4 meter. Lanjut. Slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Faisal. Pada Faisal dipersilahkan. Baiklah, izin melanjutkan. Kemudian dampak siklon tropis terhadap aktivitas maritim. Setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya Raja mengenai siklon tropis Darian dan juga bibit siklon tropis 90S, bahwa siklon tropis tersebut memiliki dampak terhadap aktivitas maritim di Indonesia. Salah satunya yaitu aktivitas di pelabuhan dan juga di lautan. Untuk di pelabuhan itu salah satu dampaknya itu adanya storm surge dan juga angin kencang. Dan di lautan yaitu dampaknya gelombang laut yang tinggi dan juga angin kencang. Storm surge yaitu kenaikan abnormal permukaan air laut selama badai berlangsung. Diukur sebagai ketinggian air di atas gelombang terastronomi normal yang sudah diprediksi. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya angin badai yang mendorong air ke daratan. Amplitudo gelombang badai di lokasi tertentu tergantung pada orientasi garis pantai dengan jalur badai. Misalnya seperti intensitas, ukuran, kecepatan badai, dan juga batimetri lokal. Selanjutnya yaitu gelombang laut. Gelombang laut merupakan pergerakan permukaan air laut akibat adanya angin, pergerakan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut dapat menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang memiliki energi. Tinggi gelombang merupakan jarak antara puncak gelombang dengan lembah gelombang. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Raja. Berdasarkan peta streamline, terdapat adanya daerah belokan angin di wilayah Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni yang diakibatkan oleh adanya bibit siklon tropis 90S di wilayah Timor Leste. Selain itu juga berdasarkan peta isobar terlihat adanya bibit siklon tropis Darian. Menurut perakiraan cuaca BMKG, kedua siklon tropis tersebut dapat menyebabkan naiknya tinggi gelombang di wilayah Pelabuhan Merak dan juga Bakauheni.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.